Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ibu-ibu, ummahati fillah, wa akhwati fillah, rahimani wa rahimallahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil majlisil ilm. Sugeng rawuh wonten ing papan ingkang kebak ing barokah, nggih punika majelis ilmu. Ngendikanipun Nabi wonten ing sawane hadis, bilih Allah punika ngutus malaikat-malaikatipun saben dintenipun. Ing malaikat punika madosi papan pundi ingkang kagem ngaos. Tentunipun ngaos ilmu agami Islam. Salajengipun dipanggih, lajeng malaikat punika lenggah tumut ngaos mirengaken. Sasampunipun pangaosan punika berakhir, lajeng malaikat menghadap Allah Jalla wa Ala. Lalu ditanya oleh malaikat, oleh Allah Jalla wa Ala, dari mana engkau wahai hambaku? Pertanyaan Allah ini tidak kemudian diartikan Allah itu tidak mengetahui gerak-gerik makhluknya. Namun pertanyaan Allah ini untuk mengajarkan kepada kita. Lalu ditanya oleh malaikat, ya Allah, bahwasanya saya barusan dari majelis ilmu. Pramila intinipun kita bersyukur wonten ing ngarsa dalem Allah bilih majelis kula punika dipun rawuhi dening para malaikat ingkang tansah nyuwunaken pangapura dhumateng dosa-dosa kula panjenengan sami. Mugi-mugi dipun ampuni dening Allah Jalla wa Ala. Jamaah rahimani wa rahimallah, saderengipun kita lajengaken kajian punika, kita badhe bangsuli mengulang kembali hafalan doa-doa kita. Ya, silakan dibuka catatannya. Bila sudah hilang ketrinsut, nggih nyuwun dumateng panitia. Doa yang pertama apa? Turun hujan. Kalau dinten apa nggih? Jawa punika lho nggih. Sampun 1 pekan yang lalu nggih. Hujan. Jogja hujan mboten? Hujan. Alhamdulillah. Donga mboten? Supen. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Allahumma sayyiban nafi'an. Setunggal kali 3. Doa yang kedua apa? Nak pripun? Hujan?
Bismillahirrahmanirrahim. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatik. Setunggal kali tiga. Doa ingkang kaping 3 napa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wa malaikatihi min khifatihi. Setunggal kali tiga. Yang keempat, doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Tunggal kali tiga. Kaping gangsal masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Tunggal kali tiga doa yang ke-6. Apa? Keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka. Kaping 7. Makan. Sudah makan namun lupa belum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Setunggal kali tiga. Salah jengpun doa apa? Badhe saring nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Setunggal kali tiga. Salat jengipun doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Setunggal kali tiga.
Ummati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimallahu jami'an. Ibu-ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Jalla wa ala. Salajengipun kita badhe ngaturaken setunggalipun materi kajian ingkang magepokan kalian wulan Suro. Wulan apa jemaah? Wulan Suro. Umat Islam meyakini atau nyebat wulan Suro punika kanthi napa? Wulan apa? Muharram. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan Muharram, tahun baru. Tahun pinten iki jemaah? 1448 Hijriyah. Tanggal pinten? Tanggal berapa? Iya. Tanggal pinten? Tanggal pinten, Bu? Tanggal 4. Pinten? 45. Sing akur mawon kanca dhewe. 45. Ya, nggih. Tanggal gangsal bulan Muharram. Nah, ya. Tanggal 5 bulan Muharram atau bulan Suro. Nah, untuk itu kita perlu mangertosi ilmunipun. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tidak pernah ngaji. Orang-orang anak-anak sekolah dengan anak-anak yang tidak sekolah benten apa sami? Benten. Semanten ugi piyantun ingkang ngaos kalian boten ngaos tentunipun nggih wonten bentenipun. Nah, untuk karena itu ummati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita paring asesirah kanthi mengenal bulan Muharram utawi Suro dan amalan-amalan di dalamnya. Apa judulnya? Mengenal bulan Muharram atau Suro dan amalan-amalan di dalamnya. Artinya di dalamnya nggih amalan di bulan Muharram. Nah, sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan tersesat. Ya. Beda orang yang jalan tanpa pelita, tanpa obor, kinten-kinten badhe dumugi tujuan mboten? Ndak sampai. Mati lampu, asring mati lampu mboten nggih? Sami. Kulon progo nggih mati lampu. Nggih ta? Efisiensi. Nggih. Sami. Kalau wingi Jumat jam 1 sampai jam setengah 5 mati lampu. Nah, bayangkan ada perbedaan enggak ketika listrik hidup sama mati lampunya? Ada. Peteng dedet kaya niki ajeng mlaku mula ning magnetan. Gitu, sawangane iki kaya niki
ajeng ngidul mah ngalor. Jebulane mak bedunduk nabrak tembok. Nah, kenapa? Tidak ada lampu. Tidak ada lampu. Begitu pula ketika kita beragama tanpa petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabiullah SAW, maka seperti orang yang buta. Seperti orang yang bahkan diceritakan dalam Al-Quran, kelak ada seorang yang akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Loh, antum sing pun nanti tindak teng akhirat. Dereng nggih. Ajeng cobi. Dereng nate tindak wonten ing satunggiling papan kok dipun butakan. Nah, sing pun nate tindak aja kadang-kadang kejentus-jentus gitu. Nek mati lampune lho. Nah, itu belum pernah sama sekali kemudian dibutakan oleh Allah Jalla wa Ala. Belum pernah ke akhirat, sampai di akhirat itu matanya buta. Dibutakan oleh Allah. Itu di Al-Quran disampaikan begitu. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia mereka enggan untuk melihat agama Allah, melihat dengan agama Allah, maka dibutakan ketika kelak dibangkitkan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, supaya kita bisa melihat mana yang benar, yang hak dan yang batil, maka perlu kacamata ilmu agama. Monggo sareng-sareng saya temu 30 menit kurang lebih kita manfaatkan waktu yang singkat untuk membuka ilmu terkait dengan mengenal bulan Muharram atau bulan Suro dan amalan-amalan apa saja yang disunahkan ketika kita berada di bulan Muharram. Ya, tahun baru Islam. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai. Iki ngasto seratan dipun serat yang penting-penting saja. Baik. Dalam masyarakat Jawa, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram itu lebih dikenal dengan bulan Suro. Ya. Dan ini memiliki cerita atau memiliki faedah, nilai. Nah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dan sebagian masyarakat ya, Jawa menganggap bulan Suro atau bulan Muharram itu bulan keramat. Bulan apa? Keramat. Napa to keramat itu? Nggih. Perkawis ingkang nggegirisi, medeni, ngwalati gitu. Nah, keramat. Sehingga dengan keyakinan sebagian orang-orang Jawa yang tidak punya ilmu, maksudnya ilmu adalah ad-dinul Islam, ilmu agama Islam, sering orang-orang Jawa itu ketika berada di bulan Suro atau Muharram ya, tidak berani mengadakan pesta hajatan. Nggih, jenengan? Oh nggih. Terus kamutan nggih. Terus kamutan. Alhamdulillah.
daya ingatnya 1 tahun yang lalu sasih. Nggih. Barakallah. Ya. Wangsul malih. Jadi ketika masuk di bulan Suro, orang-orang Jawa itu memiliki keyakinan karena bulannya itu keramat sehingga tidak berani mengadakan pesta. Lebih-lebih terkait dengan pesta manten. Gitu? Mantu. Maka kalau bisa ditunda. Jangan mantu di bulan Suro atau bulan Muharram. Itu orang Jawa sebagian. Mboten sedaya. Sebagian juga sudah paham, sudah berilmu juga. Nah, kenapa? Ya karena tadi itu mempunyai keyakinan wonten ing manahipun dalam hatinya. Kemudian ketika nanti dilanggar tetap dilaksanakan, maka akan ditimpa apa? Musibah, malapetaka, kecelakaan. Nek sing mantenan nggih cerai. Nek sing supitan nggih gendelen. Ya nggih ta? Nggih. Ya. Nah, supitan bulan Suro. Penate, Bu. Dereng. Tayyib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah bentuk kekhawatiran-kekhawatiran yang berada di hati orang-orang jahil. Orang-orang apa? Jahil terhadap ilmu ad-dinul Islam. Tanpa mempergunakan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lah ketika ditanya, Bude, kok rawani nganakke mantu nang wulang Suro ki napa to? Bude, ngopo kok rawani anake disupit nang wulang Suro? Ketika ditanya jawabannya apa? Lah aku kira mung melu-melu mbah-mbahi dhisik to le. Nggih mboten? Iya nak. Ketika ditanya jawabannya saya hanya ikut-ikutan nenek moyang dulu. Mbah-mbahku dhisik yang ini iki. Dadi pedomane napa? Ngendikane simbai. Lah maka jumbuh kalian ngendikanipun Allah Jalla wa Ala. Coba dibuka Quran surah Az-Zukhruf. Ingkang ngasta Al-Quran. HP, nonton mboten? Ngata HP, Android. Surah Az-Zukhruf. Tersuwun. Surah Az-Zukhruf ayat 22. Surah Az-Zukhruf ayat 22. Inilah jawaban orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu ketika ditanya, kenapa kamu beramal demikian? Kenapa kau tidak berani hajatan pesta di bulan Suro? Ya? Ini sudah berabad-abad yang lalu dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, ketika itu orang-orang Quraisy diajak oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kesyirikan. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy untuk meninggalkan amalan kesyirikan. Amalan kesyirikan punika amalan ingkang menyekutukan Allah. Tayyib. Sampun pinang nggih? Zuhruf ayat 22. Nggih. Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun. Surah Az-Zukhruf ayat 22. Coba dipun waosaken terjemahannya. Enggak, nggih, monggo. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapat nenek moyang, kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Nggih. Ibu ini ki pun kepanggih dereng? Belum. Jadi sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak nenek moyang saya dulu, simbah-simbahku dhisik menganut kepercayaan kalau berpesta berhajat di bulan Suro akan cilaka. Nah kan jumbo kalian ini, ya? Sudah diingatkan berabad-abad lalu. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 22. Ya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak nenek moyang kami menganut suatu agama kepercayaan yang agama itu bukan agama Islam. Wa inna ala asarihim muhtadun. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka nenek moyang itu. Jadi mung melu. Jarene mbae jarene udeg-udeg gantung siwur jarene warange jarene canggahe jarene mung jarene nek mantu nang sura ki ngene jarene nek begitulah jamaah rahimanallah. Ketika ditanya kenapa kok ndak berani berhajatan pesta di bulan Suro, mekaten rumiyin gandingan wonten sak ngajeng kula panjang sami sumpun cumawis unjukan lan daharan, monggo kita rahapi langkung rumiyin. Kita sumene gangsal menit nggih. Monggo kita donga bersama. Bismillah.
Tayyib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wangsul wonten ing pembahasan materi bahwasanya bulan Muharram atau bulan Syura itu salah satu dari 4 bulan yang suci. Apa jemaah? Jadi bulan Muharram atau bulan Syura itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang suci. Yang namanya suci itu kan justru mulia jemaah. Yang namanya suci itu justru apa? Mulia, agung. Tapi justru kalau orang Jawa menyebutnya bulan Muharram atau bulan Syura itu bulan yang angker, wingit. Namun sebaliknya dalam Islam bulan Muharram atau bulan Syura bahkan salah satu bulan yang mulia. Dan menjadi bulan yang pertama kali dalam Islam. Ya. Ketika itu dikisahkan, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, sasampunipun sedanipun Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam dipun pimpin dening Umar bin Khattab. Lah, zamanipun eranipun Umar bin Khattab, kekhalifahan Umar bin Khattab, kalender, nanti kalender itu. Nah, kalender Islam itu baru dibuat. Jadi cikal bakal mula bukane kalender Islam punika wonten ing kepemimpinan Umar bin Khattab. Dumugi sepriki. Lah untuk menentukan mengawali bulan itu apa, itu para sahabat penuh dengan usulan-usulan, rapat riyen nentokke wulan sing nomor 1 iki wulane apa. Terus niku dereng wonten Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, belum ada, belum tersusun. Ini baru mau nyusun yang pertama kali itu bulannya apa? Wonten sing usul. Ya Umar, saya nomor 1 itu mbok Rabiul Awal aja. Karena awal pertama. Ada yang usul lagi, jangan Rabiul Awal. Ya Rajab aja. Nah, maka Umar bin Khattab menentukan bulan Muharram itu bulan yang pertama. Ya. Bulan yang pertama dalam kalender Islam. Alasannya apa? Karena alasannya ketika itu Rasulullah SAW kagungan tekad, ya, kagungan azam, tekad yang sudah bulat. Ketika masuk di bulan Muharram itu untuk hijrah. Untuk apa? Hijrah, pindah. Karena di Makkah pun dimungsuhi dening kafir Quraisy, maka hijrah. Hijrah ke mana? Ke Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah.
maka disebutlah kalender Hijriyah. Karena dari kata-kata hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, itulah mula bukane kalender Islam niku. Maka ditentukan bulan yang pertama bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lih. Niku mula bukane. Ya. Maka disebutlah kalender Hijriyah. Kalender Islam. Sakit dipun pahami jamaah? Tayyib. Nah niku nembe wonten ing kekhalifahan Umar bin Khattab. Muncul pembentukan penyusunan kalender Islam. Nah sekarang oleh kalangan Muhammadiyah akan disatukan kembali. Kita nak maos wonten berita nih kali. Jadi induknya bukan kalender nasional. Nah, hal ini jumbuh kalian ngendikanipun Allah Jalla wa Ala wonten ing Quran surah At-Taubah cobi dipun bika. Surah At-Taubah ayat 36. Yo, cepet-cepetan Bu Haja, Bu RW, Bu RT. At-Taubah ayat 36. Ingkang ngasta Al-Qur'an terjemah. Wa Android. Ten dalam kagungan mboten Bu Al-Qur'an terjemah. Kagungan mboten. Al-Qur'an terjemah. Nggih dipun waos artosipun. Sampun menang nggih? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sampun menang nggih? Dipun waosaken terjemahannya 36 nggih. Diterjemahkan, diwaos. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah indallahi 12 sahron. Ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, 12. Dijumbuh kalian ngendikanipun Allah wonten ing Quran surah At-Taubah ayat 30. Nah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya ada arba'atun 4. Hurum yang suci. Haram suci. Masjidil Haram masjid yang suci. Nah. Taib. 4 bulan itu apa saja?
yang bulan mulia, bulan yang suci miturut Al-Qur'an. Sanes miturut yang Jawi. Apa itu? Satu Muharram, yang dua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Rajab. Niku yang mulia, yang haram, yang suci, yang afdol, yang utama, yang baik. Maka jemaah, ketika kita berhajat, berpesta, cari bulan 4 ini mulia. Itu dari kacamata agama Islam. Adapun kacamata orang Jawa sebagian menganggap justru bulan Muharram bulan keramat, bulan yang angker. Tayyib. Barakallahu fiikum. Sehingga jamaah rahimani wa rahimallah, ada amalan-amalan sunnah di bulan Muharram ini. Ngendikanipun Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Kalau sekarang sudah tanggal 5, lah besok siap-siap. Tanggal 10 kita puasa Asyura. Tanggal 9, 10, 11 atau 9, 10. Kalau mau cari yang utama 9, 10, 11 puasa. Orang yang berpuasa saat itu, maka dosanya 1 tahun yang lalu akan dihapus oleh Allah. Ngendikanipun Nabi, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu. Puasa Asyura akan memohon kepada Allah agar Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka kalau pengen jamaah yang hadir ini dosanya setahun yang lalu itu dihapus, maka puasalah di bulan Muharram tanggal 10 besok itu. 9, 10, 11 9, 10, 10, 11. Ya. Ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumi faddalah ala ghairihi illa hadal yaum. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Ibnu Abbas, seorang sahabat, benar-benar perhatian dan menjaga untuk puasa yang ada keutamaannya daripada puasa pada hari ini, yaitu Asyura dan puasa Ramadan pas jam 5 selesai. Saderipun kita tutup wonten pamundutan preso, monggo. Mboten cekap. Ada pertanyaan?
Cukup? Siap untuk beramal puasa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.